Ya udah Jason, Jason yang pimpin doa deh sebelum kita mulai belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Jason udah buka bukunya? Udah. Udah ya. 84. Hah? Halaman 84. Ya, sambil siapin Perairan darat dan perairan laut. Sambil siapin alat tulis, boleh pulpen, boleh pensil, apapun. Ini sudah. Udah ya. Ya. Oke, saya tak share screen dulu. Kelihatan? Ya, bentar, belum. Ya. Oke, sudah kelihatan. Nge-lag ya? Macet-macet ya Iya. videonya kakak ya? Iya, nggak apa-apa lah. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Sekarang kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang apa kemarin? Jason kemarin udah belajar apa? Geonya? Ya ini tentang perairan darat, perairan laut. Perairan di darat itu kayak danau, sungai. Kalau perairan laut, ya laut. Yang pertemuan sebelumnya. Ya emang. Pertemuan sebelumnya kan kita belajarnya tentang siklus hidrologi. Oh iya sih. Ya kan, yang tentang Iya. evaporasi, terus kondensasi, terus infiltrasi dan sebagainya, ya kan? Oh iya, sama yang apa itu arus pendek itu apa namanya? Bukan arus, apa tuh sebutannya? Apa ya? Aku lupa sebutannya, tapi oh ya, siklus itu. Ya, siklus hidrologi ada 3, ada siklus pendek. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Ya, Pendek itu misalnya air laut yang menguap ke udara terus jadi awan, tapi hujannya ya di laut. Terus, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang siklus hidrologi, kemudian tentang macam-macamnya siklus hidrologi yang ada 3 itu tadi, ya kan? Iya. Sekarang kita lanjutkan tentang perairan darat, ya. Oke. Hai Frey, kok kamu nggak pakai video, Frey? Frey. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang, kakak sambil buka HP ya, soalnya materinya ada di sini. Jadi tentang perairan darat, macam-macam perairan darat, itu yang pertama adalah sungai. Sungai itu ciri khasnya adalah bentuknya sungai bentuknya gimana? Ya, panjang. Ya, jadi bentuknya memanjang terus berpola gitu ya biasanya ya. Terus sungai itu yang kemarin kan ini udah kakak singgung sedikit ya tentang jenis-jenis sungai berdasarkan debitnya. Ya kan? Jadi ada 4 sungai berdasarkan debit, itu di modul juga ada itu. Sungai berdasarkan debitnya itu dibagi menjadi 4. Jadi ada sungai permanen, ada sungai periodik, ada sungai episodik, sama sungai epemeral. Ya. Kalau sungai yang permanen, itu dia baik musim hujan maupun musim kemarau, dia selalu ada airnya. Ya. Itu kan. Berarti dia sepanjang tahun itu selalu ada airnya, debitnya. Itu kalau yang permanen. Jadi meskipun dia musim kemarau, dia airnya juga tetap banyak, apalagi kalau musim penghujan gitu. Kemudian kalau yang sungai periodik, dia ketika musim hujan airnya banyak sekali. Banyak. Tapi ketika musim kemarau, dia airnya berkurang. Bukan sampai sedikit banget ya, cuma berkurang sedikit debitnya. Nggak sebanyak ketika musim penghujan. Itu. Jadi kalau yang permanen, tadi baik musim hujan maupun musim kemarau, dia debitnya selalu banyak. Kalau yang permanen. Ya. Jadi baik musim hujan, baik musim kemarau, dia debit airnya itu selalu banyak. Kalau yang periodik, ini ketika musim hujan, dia debitnya banyak. Tapi ketika musim kemarau, dia debitnya berkurang.
Aduh. Dan contohnya apa? Contohnya sungai mana? Ada yang di Jawa Timur? Sungai Kalijudan. Besar di Jawa Timur. Mana? Kalijudan. Kalijudan. Mana Sungai Kalijudan? Itu loh Kak, yang di dekatnya apa namanya? Kaliwaron itu. Kalijudan. Nggak tahu aku. Daerah Timur. Surabaya. Iya, Jawa Timur kan? Hah? Jawa Timur kan? Iya, Jawa Timur. Tapi kalau yang gede, ini kalau yang masuk ke contohnya periodik, itu yang besar di Jawa Timur itu Sungai Brantas. Oh, iya. Ya, jadi dia kalau musim penghujan, dia debitnya banyak banget itu. Cuman ketika musim kemarau, dia pasti debitnya berkurang dibandingkan ketika musim penghujan. Gitu. Nah, kalau yang ketiga, yang sungai episodik, itu dia ketika musim penghujan, debitnya itu banyak. Tapi ketika musim kemarau, dia debitnya, apa tuh namanya, habis, sampai kering gitu. Jadi ketika musim penghujan, dia debitnya banyak, tapi ketika musim kemarau, justru sebaliknya, dia sangat kering. Gitu. Halo, yang baru bergabung, Michelle, Ella. Langsung dibuka halaman, berapa tadi ya? 84 ya? Tentang perairan darat. Gitu. Kalau yang episodik. Kalau yang ephemeral itu hampir sama dengan episodik. Jadi kalau musim kemarau dia kering juga. Cuman ketika musim penghujan dia debitnya juga belum tentu banyak. Dia debitnya sedikit. Gitu. Itu beda dari keempatnya. Jadi kakak ulangi lagi, kalau yang permanen baik musim penghujan maupun musim kemarau, dia debitnya selalu banyak. Kalau yang periodik, dia ketika musim penghujan, airnya itu melimpah, air sungainya melimpah. Cuman ketika musim kemarau, dia debitnya berkurang. Contohnya tadi, kalau di Jawa Timur ada Sungai Brantas, terus ada Bengawan Solo, itu sungai gede juga. Nah, kalau yang episodik, itu ketika musim penghujan, dia debitnya banyak, cuman ketika musim kemarau, kebalikannya, jadi dia sangat kering. Dia kering, nggak ada debit airnya sama sekali. Nah, kalau yang ephemeral, ini hampir sama-sama episodik. Kalau musim kemarau dia kering. Cuman bedanya, kalau episodik itu tadi ketika musim penghujan dia debitnya banyak. Kalau yang ephemeral ini belum tentu. Jadi dia debitnya sedikit biasanya. Lebih sedikit daripada sungai episodik. Paham sampai situ? Ini harus kalian hafalkan loh ya. Empat-empatnya. Tenang, udah kami catat. Wow. Terus jenis sungai berdasarkan pola alirannya. Dicatat tak, Kak? Ada di buku kan? Nggak usah. Iya. Cuman kalau misalnya yang nggak ada di buku, boleh ditambahin gitu aja. Itu nanti dikirim ke WA toh? Apanya? Itu, slide-slide-nya itu. Oh ini, materinya ini? Oh iya belum tak kirim, nanti tak kirim ya. Ambisius banget. Nih, boleh nanti tak kirim. Kalau yang hidrosfer yang pertama kemarin udah punya? Nggak tahu. Nggak tahu, punya lah kayaknya. Nanti coba tak kirim semuanya aja, biar tak kasih kayu, biar sama kayu dikirim ke kalian ya. Iya. Itu. Cuman yang nggak ada, ini kayaknya ya, yang nggak ada di buku itu contohnya. Contoh yang sungai periodik tadi ya. Jadi ada Bengawan Solo sama Berantas. Itu yang sungai-sungai terkenal. Nah, sekarang jenis sungai berdasarkan pola alirannya. Jadi ada banyak ini harus kalian hafal. Cuma kalian hafalinnya nanti lebih gampangnya itu dari bentukannya. Jadi lebih gampang. Jadi ada radial sentrifugal, sentripetal, dendritik, trellis, rektangular, pinat, sama anular. Dari gambar aja ya, biar gampang ya. Nah, ini jenis radial. Radial itu ada 2. Radial sentrifugal sama radial sentripetal. Kalau yang sentrifugal seperti ini. Jadi, yang tengah, ini, yang bulat di tengah, itu anggap dia kayak pusatnya. Nah, sungainya itu yang mana? Ini, yang ada anak panahnya ini. Jadi dia berasal dari satu titik menyebar ke segala arah.
Itu kalau yang sentrifugal. Jadi dia meninggalkan pusatnya. Ya, yang bulat ini itu dia anggap hulunya gitu. Jadi dia pusatnya, kemudian sungainya itu yang mana ini? Yang warna hitam. Jadi sungainya itu meninggalkan pusatnya, jadi dia menyebar ke segala arah. Gitu ya. Kalau yang sentripetal itu kebalikannya. Jadi dia dari segala arah, dari sungai, dari beberapa sungai, dari segala arah, dia menuju ke satu titik. Ke satu cekungan, satu kubangan gitu. Pusatnya satu gitu. Jadi dia dari beberapa sungai itu dia mengalir ke satu titik. Jadi berkumpul nanti airnya. Air dari beberapa sungai itu berkumpul jadi satu. Di yang kakak tandai di lingkaran itu. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada nih, dendritik. Kalau yang dendritik itu dia dari lokasinya dulu, dia berada di daerah dataran rendah yang jenis batuannya itu homogen. Makanya dia bentuknya seperti kayak sirip daun gitu. Jadi diingat-ingat kalau yang sentrifugal tadi kan dia meninggalkan pusat, sentripetal dia menuju ke satu pusat. Kalau yang dendritik itu dia letaknya di dataran rendah di daerah batuan yang homogen. Nah, kalau yang trellis, nah kayak gini gambarnya. Dia lokasinya itu biasanya berada di daerah yang pegunungan. Bentuknya seperti ini. Jadi kayak daerah patahan gitu. Nanti kalau untuk jenis-jenis sungai yang seperti ini, kalian biasanya dikasih gambar. Kalau enggak, dikasih clue. Nah, kayak gini. Kalau yang rektangular, itu dia bentuknya siku-siku. Dia membentuk sudut siku-siku sungainya. Letaknya di mana? Di daerah patahan biasanya. Nah, kalau biasanya, tuh nanti kalian, soalnya tuh biasanya macam gini. Sungai yang membentuk pola alirannya membentuk sudut siku-siku adalah sungai apa gitu biasanya. Gitu-gitu aja yang harus kalian hafalkan untuk jenis sungai. Nah, kemudian ini yang pinnet. Jadi dia pola alirannya hampir mirip sama yang tadi ya, yang dendritik. Cuman bedanya kalau yang pinnet itu dia ada di daerah yang lereng yang curam. Jadi dari beberapa anak sungai, ini yang namanya? Ini kalau kakak tunjuk pakai kursor kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oh, kelihatan? Kelihatan kok. Nah, kalau yang ini tuh anak sungainya. Ya, yang ini, yang 5 di samping-samping ini anak sungainya. Nah, dia berkumpul menjadi satu yang di sini. Gitu ya. Jadi, membentuk dari beberapa anak sungai, itu dia berkumpul menjadi satu di sungai induk namanya. Gitu. Kemudian yang terakhir, kalau anular ini yang paling gampang dikenalin. Jadi dia bentuknya kayak kubah atau dom. Jadi kayak membentuk lingkaran gitu sungainya. Tuh macam-macamnya. Macam-macam sungai. Nah, kemudian ada rawa. Setelah tadi sungai, ada rawa. Ada yang tahu rawa itu cirinya wis? Di situ kan ada ya yang di buku. Tapi jangan cuma dibaca doang, tapi dijelasin dikit lah. Aku tahu, rawa itu yang katanya banyak lumpur sama Katanya agak siapa? bau. Katanya siapa? Setauku maksudnya. Rawa Ya, itu? setauku rawa itu kayak gitu. Kenapa? Coba ulangi. Rawa itu banyak lumpur dan agak bau tempatnya. Terus? Sama ada lintah. Ada lintah. Oh, itu hewan yang ada di situ. Berarti apa sih rawa? Rawa itu apa? Perairan apa? Apa tuh? Perairan. Jadi dia itu sebenarnya apa ya? Kayak semacam kubangan air. Semak. Semak? Iya kan? Tumbuhan lah. Apa? Semak. Oh. Semak itu kan, kalau semak itu sebutan untuk tumbuhan yang
rimbun gitu loh, semak-semak. Oh. Kalau rawa itu lebih ke kubangan air gitu. Jadi daerah dia daerah daratan, cuman dia selalu tergenang air. Terus tingkat kelembabannya juga tinggi di sana. Nah, ini dari ciri-cirinya. Ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, airnya berwarna keruh dan berlumpur. Jadi warna airnya itu biasanya kecoklatan sampai kehitaman. Karena apa ya itu tadi? Jadi dia daerahnya itu berlumpur, jadi warna airnya keruh. Kemudian terdapat di cekungan, jadi dia selalu terisi air. Jenis tanahnya itu tanah gambut. Apa tanah gambut itu? Pernah dengar nggak? Itu tanah gambut? Gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Lembek. Lembek? Tanah apa, Kak? Apa? Lembek. Tanah apa? Lembek. Tanah gambut. Oh, gambut itu yang lagi nganggur tuh loh. Nganggur. Gabut. Oh, alah. Itu kamu banget ya? Nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi tanah gambut itu asalnya itu dari sisa-sisa tumbuhan yang dia sudah membusuk. Jadi asalnya dari sisa tumbuhan yang membusuk, tapi kalau sifatnya dia itu subur justru. Tanahnya itu jadi subur. Nah, tanah gambut itu biasanya bersifat asam. Asam itu berarti pH-nya rendah apa tinggi? Tinggi. Tinggi kalau Jason. Kalau yang lain? Rendah. Rendah. Kalau pH-nya tinggi berarti apa? Manis. Basah. Jadi kalau basah. yang pH-nya rendah itu asam, kalau yang pH-nya tinggi itu basah. Nah, karena tanah gambut itu sifatnya asam, jadi tumbuhan yang bisa hidup di situ juga bukan semua tumbuhan bisa ya, meskipun dia subur, cuman nggak semua tumbuhan bisa hidup di situ. Gitu, jadi hanya tumbuhan tertentu. Nah, untuk rawa sendiri, dia tanahnya tanah gambut. Airnya itu juga sifatnya itu asam, jadi pH-nya rendah. pH daerah rawa itu sekitar 4,5 lah ya, 4,5. Jadi dia asam. Tumbuhan yang biasanya ada di rawa itu yang famous itu adalah eceng gondok. Oh iya, aku tahu itu. Ya kan? Jadi biasanya rawa itu seluruh permukaannya itu tertutup sama tumbuhan, yaitu tadi kayak eceng gondok, terus kayak lumut-lumutan gitu ya yang biasanya ada di rawa tuh. Gitu. Cuman ya kalau misalnya emang nggak ada ya Kak di rawa terus ada pohonnya gitu. Ada jenis rawa yang dia ada pohonnya di dalamnya. Nah, untuk jenis rawa ini yang di sebelah kanan jadi ada 5 macam. 5 jenis rawa yang di buku kalian juga ada tuh yang paling bawah kalau nggak salah ya. Jadi ada swamp, marsh, bog, pasang surut, sama lebak. Kalau yang swamp, yang pertama, yang swamp itu dia lahan basah ya, rawa yang berupa lahan basah. Terus yang ada di situ tuh tumbuhannya ada lumut. Terus kemudian ada semak belukar. Tapi dia ada pohonnya juga di situ. Nah, untuk rawa yang jenis pertama itu rawa yang dia bisa ditanami oleh jenis pohon. Kemudian, biasanya air di daerah rawa ini warnanya hijau. Karena apa? Karena di semua permukaannya, lumut. Di semua permukaannya kan tertutup sama apa tuh namanya? Lumut. Ya, tertutup sama lumut, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya gitu. Kemudian yang kedua ada marsh. Jadi dia itu kalau marsh itu sama dia lahan basah, tapi tumbuhan yang ada di dalamnya itu cuma lumut, rumput, alang-alang kayak gitu. Jadi nggak ada tumbuhannya, nggak ada tumbuhan yang berupa pohon gitu maksudnya. Kalau yang bog itu jadi dia lahannya itu kalau dilihat itu lahannya relatif kering.
Cuman sebenarnya tanahnya itu dia ini mengandung air yang banyak. Jadi kalau misalnya tanahnya itu digali, sebenarnya tanahnya itu basah, bukan kering. Cuman kalau dilihat sekilas, itu kayak kering yang bagian atas. Cuman bagian dalam itu dia jenuh. Tahu jenuh itu apa ya? Jenuh itu banyak mengandung air. Jadi dia basah. Jenuh. Jenuh. Jenuh itu bosen, Kak. Jenuh itu bosen. Iya kalau untuk kita. Kalau untuk tanah itu... Sumpah kelaan, Kak. Iya. Ya kayak macam kita ini, jenuh kan di rumah terus nggak bisa nge-mall. Iya, bosan. Kalau untuk tuh, Jason aja udah bosen. Nanti Jason... Ke GM ya, Kak. Apa? Ke GM aja. Oke, boleh nanti kalau sudah selesai. Jadi kalau yang abog itu dia kalau dilihat sepintas itu tanahnya kayak kering, jadi nggak terlihat tanahnya itu yang apa ya berupa genangan air yang banyak gitu enggak. Jadi kalau dilihat itu dia relatif kering. Cuman bagian dalamnya itu sebenarnya dia tuh tanahnya itu basah. Gitu. Nah, lo berarti nggak ada genangan sama sekali, berarti cuma airnya dalam tanahnya aja yang basah. Ada genangan, cuma dia nggak merata, nggak berupa genangan yang luas gitu, enggak. Jadi cuma di sini ada genangan kecil gitu, habis itu sebelahnya itu kering, habis itu nanti ada genangan lagi kayak gitu. Jadi cuma di beberapa tempat aja yang terjadi genangan, itu pun bukan genangan yang luas gitu. Jadi cuma genangan-genangan kecil gitu. Itu ya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pasang surut. Pasang surut berarti dia diakibatkan oleh air laut. Ya kan yang biasanya pasang surut kan air laut. Iya. Nah, berarti tanaman yang cocok hidup di situ adalah tanaman bakau. Mangrove itu pohon bakau. Itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah lebak. Oh ya. Jason bisa jelasin nggak lebak itu apa? Nggak tahu. Di buku kan ada? Mana? Lebak? Mana, Kak? Oh, lahan yang tergenang karena luapan air sungai atau air hujan dalam waktu lama. Lebak biasanya terbentuk di daerah cekungan pada musim hujan, mengalami genangan maksimal dan menyusut ketika musim kemarau. Bagian lebak yang tidak digenangi air pada musim kemarau dimanfaatkan untuk budidaya padi varietas tertentu. Ya, jadi kalau pasang surut tadi diakibatkan oleh air laut, kalau lebak ini oleh air sungai, tapi bisa juga oleh air hujan. Itu ya. Jadi durasinya berapa lama ya? Biasanya ketika musim penghujan, ketika musim hujan dia terisi air. Tapi ketika musim kemarau biasanya dia menyusut tuh. Nah, kalau menyusut kan otomatis daerah pinggirnya itu kan kering. Ya kan? Nah, kalau daerah pinggirnya itu kering berarti daerah pinggirnya itu sama masyarakat di sekitarnya itu bisa ditanamin padi, cuman padinya itu varietas tertentu itu tadi dimanfaatkan lah istilahnya. Nah, kalau musim penghujan Kak, bisa ditanamin ya, mau ditanamin apa kan dia tergenang air air sungai banyak. Cuman kalau musim kemarau ketika airnya sudah menyusut, daerah pinggir-pinggirnya itu bisa ditanam-tanamin gitu. Itu yang rawa. Kemudian ada danau sekarang yang ketiga. Perairan darat yang ketiga. Jadi danau itu juga gitu. Danau itu adalah kalau rawa tadi kan daerah dataran yang selalu tergenang air gitu ya. Kalau danau apa artinya? Cekungan? Apa? Cekungan yang berisi air dan apa loh? Nggak ada yang jawab.
Kakak tanya lah. Iya. Soalnya kakak putus-putus, soal kami susah dengernya. Enggak putus-putus. Mohon maaf ya. Iya kak, kami susah mendengar kak, kami kak. Kami. Ini kedengaran nggak tapi? Dengar. Dengar ya. Cuma aku nggak Sekarang paham kalau kedengeran, kakak tapi tanya. tadi itu nggak dengeran. Ya, jadi danau itu cekungan yang selalu berisi air. Jadi cekungan yang berisi air, tapi di daerah pinggirnya itu berbatasan dengan dataran yang luas gitu ya. Kak, Nah, yang diam-diam itu ditanyain kak. Apa? Yang diam-diam itu ditanyain kak. Yang diam-diam ditanyain ya. Ini ngomong-ngomong kok nggak muncul Fariski? Males paling, Kak. Iya. Dia kan udah pintar. Ada juga nggak pernah kelihatan ya? Sibuk ngurusin bis dia. Ngurusin bis ya, Kak. Bisnya nggak bisa jalan habis ini. Bingung dia kayaknya ya. Loh, bayarin dia kan yang punya bis. Dia punya PO. Hah? Punya PO. Apa itu PO? Perusahaan otobis. Perusahaan bis gitu. Iya kak, harapan saya. Enggak, dia ngoleksi bis doang. Salah. Ya sudah. Kita balik lagi ke danau sekarang. Jadi danau itu ada beberapa macam juga. Ada danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, glasial, karst, tapal kuda, sama bendungan. Nah, untuk yang dua teratas, itu pasti kalian sudah tahu kan bedanya, tektonik sama vulkanik. Danau tektonik itu terbentuk karena apa? Apa, Kak? Danau tektonik terbentuk akibat... Pertanyaannya apa? Danau tektonik. Oh, itu danau yang terbentuk akibat tenaga endogen berupa lipatan dan patahan di kulit bumi. Ya, jadi kalau contohnya danau Singkarak. Nah, jadi kalau danau tektonik itu dari kata-katanya itu terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Tah patahan, tah lipatan gitu ya. Kalau yang vulkanik itu terbentuk karena itu danau yang terbentuk karena aktivitas vulkanik seperti letusan eksplosif, gunung berapi hingga menyisakan menyisakan cekungan besar. Contohnya Danau Rinjani. Ya, jadi kalau yang tektonik itu tadi karena akibat pergerakan lempeng bumi. Kalau yang vulkanik itu akibat letusan gunung api. Nah, kalau yang tektovulkanik itu gabungan dari keduanya. Jadi diakibatkan oleh ada gunung yang meletus, tapi juga lempeng buminya juga bergerak gitu. Entah itu terjadi patahan maupun lipatan. Jadi gabungan dari keduanya. Berarti Danau Toba itu termasuk danau tektovulkanik ya? Ya, contohnya tektovulkanik. Kalau yang glasial itu danau yang terjadi karena pengikisan daerah dasarnya, dasar lembah akibat massa es. Jadi daerah es, daerah daerah yang dilapisi es semuanya gitu, tapi bagian dasarnya atau bagian bawahnya dia terkikis. Nah, akibat terkikis oleh massa es, dia akhirnya membentuk cekungan. Nah, cekungan itu nanti berisi air, nah itu dinamakan danau glasial. Nah, kalau yang selanjutnya, danau karst, itu dia terbentuk akibat pelarutan batuan kapur yang disebabkan oleh air hujan. Berarti kalau yang danau karst itu terbentuknya ya di daerah kapur, nggak di semua tempat gitu. Selanjutnya, tapal kuda. Nih kakak punya contoh nih. Kalau yang tapal kuda. Kapal kuda. Oh, tapal. Tapal. Nah, itu yang kakak lingkari merah, itu danau tapal kudanya. Jadi kalau tapal kuda, itu danau tapal kuda, itu adalah meander sungai yang terputus dari
saluran aslinya. Nih ya. Ini yang kakak tunjuk ini. Kayak ini ya, Amazon. Ya, jadi kayak gini. Dia kayak terabaikan. Dia ditinggal oleh aliran yang lain. Jadi kayak gini, awalnya dia apa tuh namanya? Dia sungai itu tadi. Cuman lama-lama dia alirannya tuh pindah ke sini nih. Jadi dia akhirnya di daerah yang sebelah sininya itu tertutup sama daratan. Nah, sebelah sini masih ada kubangan air. Nah, kubangan air yang daerah sini dia kan sudah nggak gabung sama apa tuh namanya jalur air yang semestinya ya. Akhirnya dia membentuk danau yang namanya Danau Tapal Kuda. Kenapa kok disebut Tapal Kuda? Soalnya bentuknya mirip sama tapal kuda. Gitu. Ini juga sebelah sini. Cuman di sini agak kecil. Ini yang kelihatan banget yang sebelah sini. Gitu. Jadi dia meander sungai, cuman dia terputus dari saluran sungai yang induknya gitulah istilahnya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu bendungan. Danau bendungan itu diakibatkan dengan cara membendung aliran. Tapi danau bendungan itu ada dua macam, ada yang alami sama ada yang buatan. Kalau yang danau bendungan yang terbentuk secara alami bisa jadi dia ada kayak semacam longsoran gitu yang akhirnya dia membendung aliran. Nah, daerah situ yang daerah terbendung itu terbentuk danau bendungan. Terus bisa jadi dia buatan. Kalau buatan berarti sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Jadi sengaja di apa tuh kayak dibenteng. Mohon maaf. Oh ya ampun, jangan bilang Kumaya. Kapan hari lagi? Ini tiba-tiba sinyalnya menghilang. Mohon maaf ya. Siapa yang hilang dari peredaran? Tadi pas kakak jelasin danau bendungan ada dua, kedengeran nggak? Enggak. Sampai apa? Tapal kuda berarti tadi yang kedengeran? Iya. Oh iya, sudah. Oke, nggak apa-apa. Kakak ulangi aja. Kalau yang, tunggu. Danau bendungan itu terbuat karena ada pembendungan aliran. Pembendungan aliran itu kayak menutup aliran gitu. Nah, danau bendungan itu bisa jadi terjadi karena alami maupun buatan. Kalau yang alami itu misalnya dia terjadi runtuhan atau longsoran gitu ya. Akhirnya tertutup itu alirannya, akhirnya terbentuk danau bendungan. Nah, kalau yang buatan itu berarti sengaja dibuat oleh manusia dengan cara apa ya? Dengan cara membendung aliran. Dibuat tanggul, semacam tanggul gitu. Untuk kepentingan tertentu kayak gitu. Gitu ya. Kak. Apa? Danau bendungan itu apa? Danau buatannya manusia. Bisa jadi. Jadi ada dua macam dia. Bisa karena dibuat sama manusia, bisa terjadi karena faktor alam. Oh, okay. Kak, halo. Kalau faktor alam yang itu tadi kakak jelasin, misalnya daerah alirannya itu tadi terjadi longsoran. Nah, kalau terjadi longsoran kan otomatis ada massa tanah yang masuk ke aliran itu. Nah, kemudian dia menutup aliran, akhirnya terbentuk danau bendungan. Nah, kalau yang buatan itu memang sengaja dibendung, sengaja dibuat. Kayak punyanya Amerika itu ya? Tertentu kayak gitu. Jadi namanya nanti bendungan terkenalnya. Kak, halo. Apa? Halo. Ya. Halo. Kalau waduk itu ya apa, Kak? Waduk. Hampir mirip. Waduk sama bendungan itu kan cuma beda penyebutan aja. Kalau di terkenalnya kan Waduk Gajah Mungkur. Waduk mana sih? Waduk Gajah Mungkur ya? Kalau yang bendungan tuh Karangkates ini nggak usah jauh-jauh. Bendungan Karangkates yang di Malang, perbatasan Malang sama Blitar itu loh. Itu kan dia sengaja dibendung untuk PLTA. Iya kan? Oh, iya.
Nah, gitu. Kalau yang Kak, apa? aku izin ke kamar mandi sebentar. Ya. Nanti dia tak bilangin nggak boleh, nanti nggak jadi kayak kemarin. Jason. Jangan, Kak. Waduh, itu cuma sama sebenarnya. Dia kayak membendung aliran gitu. Cuma beda penamaannya aja. Gitu ya. Kayak waduk Gajah Mungkur ya. Waduk Gajah Mungkur yang di mana? Jawa Tengah ya. Untuk kepentingan tertentu biasanya yang umum sih untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Gitu. Udah? Sudah belum? Ada yang mau tanya lagi ya? Gak ada. Yang selanjutnya, pemanfaatan perairan darat. Pemanfaatan perairan darat, ini ada beberapa macam. Yang pertama, sebagai jalur transportasi. Nah, untuk jalur transportasi ini nggak semua sungai bisa dipakai loh ya. Cuma yang biasa kan kalau jalur transportasi kan biasanya berarti dia pakai kapal, perahu. Kok kapal? Kapal kayak gede banget gitu ya. Pakai perahu. Nah, berarti sungai yang bisa yang di dalamnya bisa jalan perahu kan otomatis sungai-sungai yang besar gitu. Contohnya Sungai Musi, kemudian Sungai Kapuas kayak gitu. Kalau untuk di Jawa Timur belum ada ya sungai yang dimanfaatkan untuk jalur transportasi. Soalnya kalau orang-orang sana itu biasanya gitu, jadi dia mau kemana gitu dia pakai jalur air, pakai perahu transportasinya, bukan jalur darat. Itu. Kemudian pemanfaatan yang selanjutnya sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi. Nah, bendungan tadi selain dimanfaatkan untuk PLTA, dia juga bisa dimanfaatkan untuk tempat rekreasi. Jadi ada manfaatnya untuk masyarakat umum, tapi dia dibuat semenarik mungkin supaya bisa dimanfaatkan untuk tempat rekreasi juga, untuk mendatangkan masyarakat, tempat berlibur. Ini emang belum pernah ada yang ke ini ya, sini, waduh, apa tuh namanya, Bendungan Karangkates. Nggak pernah. Malah, ya yang dilihat cuma air sih, cuman ya bagus aja gitu. Ada orang mancing, kayak gitu-gitu. Emang di sana ada ikan? Ada. Paling-paling lele. Aku orang nggak pernah mancing aku di sana. Tuh yang untuk tempat wisata. Terus lagi misalnya Danau Toba. Danau Toba kan juga termasuk salah satu destinasi wisata. Dan danau apa yang lainnya lah. Jadi ada banyak danau maupun tempat lain perairan yang dimanfaatkan untuk tempat wisata. Kemudian selanjutnya untuk perdagangan. Untuk perdagangan ini maksudnya apa? Dipakai sebagai pasar apung. Ya, kalian pernah tahu pasar apung? Tahu yang di Malang? Tahu. Tahu. Ya, yang jual di atas palu itu kan. Iya, jadi dia jualannya itu bukan kayak di apa ya? Kalau di pasar sini kan ya orang kan jualannya di kios-kios gitu ya. Kalau di pasar apung itu enggak, jadi dia di kapal-kapal gitu. Jadi dia sebagai kiosnya itu kapalnya. Kalau di sini ada. Orang mau beli gimana, Kak? Orang mau beli kan biasanya bisa jadi dia yang nyamperin gitu kan. Kalau nggak gitu, orangnya kan biasanya juga nggak yang di tengah-tengah gitu kan, yang jauh gitu kan. Dia ada di pinggir-pinggiran gitu. Nah, kalau gelundung gimana? Ya berarti kecebur dong. Kalau di Malang kan ada tuh, bukan yang beneran ya, cuman dia mirip lah. Yang di mana tempat wisata itu? PNS.
Mana ya guys? Aku lupa. BNS. Bukan. Ngapain di BNS ada pasar apung? Yang ada tempat transportasinya banyak itu loh. Museum angkut. Di museum angkut kan ada pasar apungnya. Cuman ya nggak gede. Juga nggak jualan yang sayur-sayuran gitu kan. Cuman makanan-makanan. Tapi dia jualannya di kapal-kapal gitu. Jadi mirip sama pasar apung. Duh, halo Kak. Mm-mm. Di apa namanya? Di jembatan Surabaya tahu Kak, Eli Kenjeran. Emang ada apa? Nah, itu kan ada pasar terapung gitu. Oh, jualan apa? Ikan? Jual ikan. Jual ikan? Mm-mm. Oh, terus orang yang beli? Ya, warga-warga daerah kampung situ. Terus mereka Oh, berarti tapi yang beli di daratannya? Gitu. Oh. Bisa nyebrang pakai jembatan itu. Oh ya kayak gitu berarti kalau di Surabaya ada. Cuman kakak nggak pernah main-main ke daerah sana. Belum pernah lihat. Situ, Kak. Tapi aku tahu. Oh iya kan rumah memang daerah situ kan? Maksudku daerah situ. Ya, Surabaya bagian situ kan? Ya daerah timur. Iya, tapi kan maksudku kan kalau ke daerah Kenjeran kan deket gitu loh. Ya gilingan aku dari Surabaya Barat mau ke Surabaya Timur cuma lihat begituan. Cuman pernah aku ke daerah Kenjeran, cuma belum pernah lihat yang pasar apungnya. Nanti lah kapan-kapan ya. Kali lihat Kak. Ya, nanti lah lain kali antar ya. Belanja ikan. Nah, selanjutnya pemanfaatan perairan darat adalah untuk olahraga. Olahraganya itu ya arum jeram. Kalau arum jeram itu sungai tertentu ya, sungai yang biasanya punya. Itu Fariski baru masuk jam segini. Udah mau kukut. Rafi, mana Kak? Apa? Rafi. Suaramu kecil banget. Kamu di mana sih? HP-mu di mana terus kamu di mana? Rafi. Kenapa? Belum ada? Kok nggak pernah join dia? Nggak tahu. Coba sih nanti tak bilang ke Ayu ya. Jadi bilangin sama mamanya. Oh, itu tadi kakak balik lagi. Untuk olahraga itu contohnya untuk olahraga arum jeram. Nah, arum jeram kan biasanya memanfaatkan sungai ya. Cuman sungainya itu juga bukan semua sungai bisa dipakai. Jadi kalau untuk olahraga yang arum jeram itu biasanya pakai sungai yang ada batuan-batuannya gitu. Supaya benar-benar menarik untuk arum jeram kayak gitu. Kalau sungainya kayak sungai mana itu yang dekatnya yang Rola itu sungai apa sih? Gunung Sari. Kok Gunung Sari? Yang Rola sini loh. Gunung Sari ya namanya? Iya toh, Gunung Sari kan di Rola itu. Oh ya, pokoknya itu. Nah, oh iya Gunung Sari ya. Yes, pokoknya sungai yang Rola itu loh. Sungai Rola itu kan nggak ada batu-batuannya, nggak ada apa. Bukan Gunung Sari itu. Bukan kan ya? Apa loh? Ya Rola. Apa loh? Sungai Rola. Loh, Rola itu lah di Gunung Sari. Salah lah. Terus di mana? Gunung Sari itu yang agak dekat tol itu baru Gunung Sari. Kayak mau ke Doros sebelahan. Oh, kurang maju maksudnya. Rola tapi agak sanaan, arah Wiyung sana. Iya. Itu baru Gunung Sari gitu. Gak tahu Kak namanya apa Kak? Iya, aku juga nggak tahu namanya. Oh, berarti Rola itu Wiyung gitu dah. Itu nama sungainya apa? Rola kan? Iya, Rola. Rola. Ya pokoknya Sungai Rola. Sungai Rola itu misalnya dipakai buat arum jeram kan dari sisi adrenalin kan kurang menantang. Masa cuma lempeng gitu. Arum jeram apa? Kayak gitu. Terus bisa jadi olahraga air yang lainnya kayak apa ya? Itu perahu tuh, yang balapan perahu. Ya, itu. Lah itu kalau yang di Rola kayaknya cocok itu. Kalau yang apa sih namanya balapan perahu itu ya kayak gitu itu cocok. Kalau di Rola kan airnya kan lempeng terus dia lumayan luas lah ya sungainya. Tapi banyak yang mati di situ Kak. Masa? Hah? Di mana? Di Rola itu. Di Rola itu. Nggak pernah dengar. Iya aku nggak pernah. Banyak saya yang tenggelam Kak. Oh.
langsung hilang gitu loh orangnya. Soalnya kan dalamnya itu kan arusnya kenceng toh. Oh, di bagian dalamnya. Jadi begitu dia Katanya tenggelam sih langsung gitu. hilang. Jadi kalau dia tenggelam kayaknya langsung terbawa arus gitu ya? Katanya emang arusnya yang di dalam itu kenceng banget kan. Kalau di luar di atas kan Coba berenang kayaknya situ, kayak Frey. Coba lempeng-lempeng berenang aja situ. kan? Apa? Kak, Apa? coba suruh Frey berenang situ, Kak. Suruh Frey berenang situ. Berenang di situ ya mati lale. Belain Jess. Ngawur kalau ngomong. Masa yang arusnya deres kayak gitu berenang. Ampun bosku, ampun. Oke, itu tadi yang untuk olahraga. Kemudian ada sumber energi yang tadi sudah kakak singgung sedikit. Jadi bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Gitu. Jadi pakai kincir air, terus nanti bisa jadikan PLTA. Itu pemanfaatan perairan darat. Jadi ada 5. Ini harus hafal ya, kalian materinya hafalan doang dan lumayan hafal Kak. Hafal lah ya. Nanti UASnya belum tahu padahal bisa ke sekolah apa enggak. Mudah-mudahan segera mandek coronanya. Katanya habis ini di PSBB. Kalau ada corona terus. PSBB? Kak, nggak akan masuk kayaknya. Iya, habis ini malah PSBB kita. PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Oh iya. Jadi semua itu ditutup ya, Kak ya? Iya. Terus Kak, katanya kakakku juga masuk berita di Amerika, katanya Asia bakal nambah terus coronanya. Tuh. Gimana coba? Karena di Indonesia nggak ada tes kayak yang dimasukin hidung itu apa sih namanya? Yang dimasukin hidung? Tapi di Indonesia loh. Di Indonesia. Yang diambil cairan kan hidungnya kan? Rapid test toh. Benar. Kan rapid bukan. Rapid itu kan dia sebenarnya cuma untuk mendeteksi tubuh kita itu ada virusnya atau enggak. Tapi itu butuh, Kak. Nah, iya. Kalau rapid kan untuk istilahnya untuk dasarnya. Jadi kalau dia di rapid positif, dia berarti di tubuhnya ada virus. Nah, untuk tahu dia terkena COVID-19 atau enggak, itu tes yang selanjutnya yang swab itu loh. Nah, itu baru dia kelihatan nanti dia ada corona atau memang cuma virus biasa. Kan virus kan juga macam-macam kan. Jadi kalau hasil rapidnya positif, belum tentu dia positif corona gitu. Terus sama rakyatnya, Kak. Sama apanya rakyatnya? Susah dibilangnya. Iya, susah. Tadi ada yang meninggal loh, Kak. Di mana? Kak. Di mana? Ada yang meninggal di apartemen Permai. Oh iya? Kak, di deretan perumahanku loh, kena, Kak. Oh iya? Nggak ditutup perumahan? Iya, perempuan meninggal. Ditutup. Iya. Biar nggak tambah nyebar. Ya, gimana ya? Sekarang kan apalagi lagi musim-musimnya mau lebaran gitu, kok pas banget gitu momennya. Kalau mau lebaran kan terus pada mudik gitu kan biasanya, ya itulah. Terus kalau nggak gitu kan memang nggak ada pilihan. Kalau dia mau bertahan di kota sedangkan nggak bisa kerja, nah terus mau makan apa? Akhirnya dia pulang kampung, nah kayak gitulah, serba salah sebenarnya. Mudik katanya diundur sampai Desember ya? Wah iya dong, aku nggak mudik habis ini. Lebaran di Surabaya. Loh, puasaan ini itu Pak, sekolah Pak? Enggak, belum. Maksudnya belum? Mulai Senin online. Sekolah, maksudnya? Sekolah. Sekolah online apa sekolah ke sekolah? Sekolah online. Ya sekolah online ya iya dong. Loh, kan katanya puasa, mulai Senin Kak. mulai, Kak. Apaan? Emang kalau puasa nggak kuat? Loh iya, Kak. Kalau puasa kan nggak boleh banyak bicara, Kak. Tenaga. Nah, ya Allah. Benar-benar. Orang cuma 75 menit kalian duduk diem doang di rumah, nggak kemana-mana. Loh, kan ngomong, boleh, Kak. Ngomong berbusa. Nggak boleh, Kak. Itu yang boleh, sini yang aja. Loh, Kak. Ngomongnya itu energi, Kak. Ngomong-ngomong itu, loh, Kak. Kak. Kalau puasa kita ngomong-ngomong itu kan otomatis kita tuh perlu minum, Kak. Loh, Tim, kamu kan nggak puasa. Loh, aku puasa. Maaf loh.
Oh, dia ikut Nggak bisa. Yang puasa Aku puasa. diliburkan. Ya, nggak ada. Nanti puasa, kalian tetap belajar. Cuma nanti diminimalkan bicaranya. Berarti nanti tugas-tugas aja ya, pas puasa. Oh, berarti nanti pakai bahasa isyarat gitu kan? Kita belajar dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah perairan darat, sekarang ke Perairan laut. Buka materi. Perairan laut itu ada temperatur air laut. Tunggu ya guys, tak buka. Aku udah nggak bawa buku di sini. Nah, karakteristiknya ada temperatur air laut, ada tekanan dan kedalaman air laut, salinitas warna air laut, morfologi dasar laut, sama bentang alam dasar laut. Untuk temperatur air laut, yang ini. Jadi ada tiga pembagian untuk temperatur air laut. Ada 3 lapisan. Yang pertama ada mixed surface layer, ada thermocline, ada lapisan homogen dan dingin. Nah, lapisan yang pertama, mixed surface layer, itu di kedalaman 10 sampai 500 meter. Dia kondisi air lautnya, temperatur air lautnya itu hangat. Kenapa kok hangat? Karena dia terkena sinar matahari. Nah, apa ya selalu hangat, tapi di sepanjang waktu itu selalu hangat? Enggak, jadi dia justru lapisan yang mudah berubah-ubah, menyesuaikan sama tadi. Kalau misalnya dia mataharinya lagi panas tuh berarti dia ya hangat. Kalau lagi musim penghujan dan sebagainya kan dia pasti temperaturnya nggak setinggi ketika dia di cahaya matahari lagi terik-teriknya kayak gitu. Jadi dia lapisan yang sangat mudah berubah-ubah suhunya. Gitu. Tapi rata-rata ketika siang hari cahaya matahari, kalau lagi ada cahaya matahari ya dia berarti hangat. Nah, dia lapisan yang paling atas. Kemudian lapisan yang kedua, lapisan thermocline. Di kedalaman sampai 1000 meter. Untuk lapisan yang kedua ini, penurunan suhu atau penurunan temperatur itu bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Jadi tambah dalam, tambah turun suhunya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada lapisan homogen dan dingin, itu di atas 1000 meter kedalamannya. Suhunya itu sekitar 4 sampai 5 derajat Celcius. Jadi dia dingin ya di situ. Cuman nanti semakin ke dalam, misalnya kedalamannya sampai berapa ribu gitu. Jadi dia semakin ke dalam, semakin dingin suhunya. Jadi suhunya itu semakin rendah. Itu yang untuk temperatur air laut. Ada 3 lapisan. Dari lapisan yang paling atas, lapisan tengah, sama lapisan bawah. Kalau tadi yang lapisan atas, dia suhunya hangat karena dia langsung terkena cahaya matahari. Yang lapisan kedua, itu dia semakin dalam, semakin turun suhunya. Kemudian yang lapisan homogen, tadi dia yang lapisan yang dingin. Jadi suhunya sekitar 4 sampai 5. Tapi justru dia semakin ke dalam, dia akan semakin turun suhunya. Yang kedua, ada tekanan dan kedalaman air laut. Ini berkaitan dengan hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis itu setiap bertambah kedalaman 10 meter, maka tekanannya juga akan bertambah 1 atmosfer. Hukum hidrostatis. Jadi semakin dalam, tekanannya juga akan semakin bertambah. Tuh. Itu ya. Jadi temperatur sama tekanan itu sama, bisa dikatakan sejajar lah ya. Jadi semakin dalam, temperaturnya semakin turun, tekanannya semakin bertambah atau semakin naik. Kebalik ya kayak gitu tuh. Semakin dalam,
suhunya semakin turun, kedalaman semakin naik, gitulah tekanannya. Oke, selanjutnya yang salinitas. Salinitas itu apa sih? Salinitas itu adalah kadar garam dalam air laut. Asin enggaknya air laut. Faktor yang mempengaruhi itu ada 3, ada penguapan, intensitas curah hujan, sama jumlah sungai. Ya, untuk yang pertama, penguapan, itu semakin banyak penguapan, kadar salinitasnya itu semakin besar. Kenapa? Yang menguap di laut itu yang menguap kan air. Nah, untuk apa tuh namanya? Kadar garamnya itu dia nggak bisa menguap. Jadi apa tuh namanya istilahnya? Saya tunggu. Nah, jadi cahaya matahari itu hanya mampu menguapkan airnya saja. Nggak mampu menguapkan kandungan garam atau mineral garam yang ada di air laut. Jadi ketika air lautnya semakin banyak menguap, maka kandungan atau salinitas air laut itu semakin bertambah. Gitu. Nah, yang kedua, intensitas curah hujan. Semakin sering terjadi hujan, otomatis air laut itu semakin apa tuh namanya? Bertambah gitu ya airnya. Jadi, kadar garam atau kadar salinitas air lautnya itu semakin turun. Gitu. Jadi, karena apa? Air hujan itu kan sifatnya nggak asin ya, dia kan tawar. Jadi kan kalau misalnya di sini ibaratnya air laut itu ya udah asin, terus dia ketambahan air tawar, otomatis kan dia bukannya semakin asin kan, tapi justru semakin nggak begitu asin atau semakin hambar. Ya nggak terus hambar gitu ya, cuman kandungan garamnya itu nggak sebanyak ketika nggak banyak terjadi hujan. Gitu. Jadi kalau misalnya musim penghujan, berarti kadar salinitasnya gimana? Jadi dia semakin sedikit, soalnya air hujannya banyak. Nah, kalau pas musim kemarau, yang nggak terjadi hujan, ya dia justru banyak, kan banyak terjadi penguapan. Jadi kadar salinitasnya itu tinggi, semakin asin. Yang ketiga itu jumlah sungai yang bermuara di laut. Otomatis semakin banyak jumlah sungai yang bermuara di laut, kadar salinitasnya itu juga akan semakin menurun. Karena apa? Sungai itu kan airnya tawar, kayak air hujan tadi. Nah, kalau air laut, kadar salinitasnya berapa gitu ya, misalnya 10. Ketambahan air tawar, otomatis dia semakin turun, karena semakin banyak air tawar yang masuk ke laut. Tuh. Yang salinitas. Kemudian warna. Warna air laut itu dipengaruhi dari banyak hal ya. Jadi kalau air lautnya yang berwarna hitam, kuning gitu, itu biasanya terjadi karena endapan atau sedimentasi. Bisa jadi karena aliran sungai. Kemudian kalau warnanya hijau, merah itu karena adanya tumbuhan yang ada di permukaan air lautnya. Kemudian kalau warnanya pink itu karena adanya bintang laut. Kalau warnanya putih itu karena adanya lapisan es gitu. Jadi warnanya itu macam-macam. Tapi kalau yang kita tahu kan warnanya biru aja ya. Pernah nemuin air laut yang warnanya pink? Oke, selanjutnya ke morfologi dasar laut. Ini kalian perhatikan di gambar aja ya. Morfologi dasar laut yang ada di buku kalian itu ada 3 pembagian. Ya kan? Iya Kak. Guys. Aku ngobrol sendiri. Ya, jadi pembagian morfologi dasar laut itu ada apa? Kok
banyak yang diam. Iya, nggak tahu. Aku ditinggal makan siang. Itu si Michelle, Fariski, Ella. Enggak ya, aku di sini. Ini yang anteng-anteng itu ya, yang selalu di mute itu Nela Pariski nih, nggak pernah nyalain audionya. Ya sudah. Fariski itu aslinya nggak anteng, Kak. Tapi dia ngechat. Nggak mau ngomong. Sakit gigi kayak Kak. Sakit gigi. Malu-malu. Iya, dia malu ya. Oke, jadi pembagiannya ada yang ini. Kalian perhatikan yang digambar. Jadi ada continental shelf, continental slope, sama landas samudra. Abyssal plain itu landas samudra. Kalau yang continental shelf itu ke jaraknya itu sampai 200 meter. Jadi dari 0 sampai 200 meter dari bibir pantai, dari pinggir. Otomatis daerah situ kan nggak begitu dalam ya. Jadi kalau kita di laut itu kita jalan kaki itu kan masih yang cetek itu bahasa Indonesianya. Dangkal. Ya. Jadi masih yang dangkal gitu ya kan, ya belum yang dalam gitu. Nah, kalau yang landas benua itu yang setelahnya kalau yang continental slope itu setelahnya continental shelf. Jadi dia yang daerah yang lebih dalam, daerah yang lebih apa tuh namanya? Kayak curam gitu menuju ke dalam. Nah, kalau yang landas samudra itu bisa dibilang dia adalah lantainya samudra atau lantainya laut. Jadi dia bagian dasarnya perairan laut. Nah, itu tadi pembagiannya. Jadi dari mulai yang dangkal sampai dia menuju ke kedalaman sampai yang kerak samudra itu yang paling dalam. Itu tapi dia berupa bukan miring tapi dia lurus gitu kayak apa? Ya lantai lah ya. Lantai cuman dia lantainya samudra. Gitu. Kemudian selanjutnya ada bentang alam dasar laut. Cuman di sini kakak punya ada 2 gambar. Nah, soalnya ada yang di sini nggak ada, tapi di sini nggak ada kayak gitu. Untuk bentang alam dasar laut, sambil tak buka buku ya guys, aku nggak hafal di bukumu itu urutannya apa. Nah, dasar laut itu bentang alamnya itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada gunung laut. Nah, gunung laut itu apa? Dia gunung yang ada di laut, dasarnya ada di dasar laut, cuma puncaknya itu sampai menyembul ke permukaan laut. Dan membentuk pulau. Sama kayak gini loh guys. Nah, ini kelihatan kan gunung laut. Nah, dia dasarnya itu di sini. Jadi dia apa tuh namanya? Awal mulai tumbuhnya itu dari dasar laut, dari sini. Cuman dia tinggi sampai muncul ke permukaan laut gitu. Gini, yang kayak gini. Kemudian yang kedua ada seamount. Nah, yang di sini. Nih ya, kelihatan ya, meskipun kecil ya. Nih ya, yang di sini. Dia itu sebenarnya gunung laut juga, cuman bedanya kalau yang gunung laut tadi dia puncaknya sampai ke permukaan laut, kalau yang ini enggak. Jadi puncaknya itu tidak muncul ke permukaan laut. Jadi dia ada puncaknya, cuman tetap di dalam laut kayak gini. Jadi dia gunung yang kecil ada di sini. Nah, selanjutnya ada Guyot. Guyot di sini ada nggak ya? Oh, ini nih, ada. Guyot, gunung dasar laut yang bentuknya menyerupai seamount, tapi puncaknya datar. Jadi dia gunung, mirip sama seamount, tapi dia puncaknya itu bukan lancip, tapi puncaknya datar. Selanjutnya ada punggung laut. Punggung laut di sini nggak ada ya. Punggung laut. Nah, di sini ada punggung laut. Kalau yang di sini, nah, punggung laut itu bisa yang sepanjang ini. Jadi punggung laut itu kan
permukaan, bentuknya memanjang, tempatnya ada di dasar laut. Nah, kayak gini. Permukaan, kayak gini. Bentuknya dia memanjang di dasar laut. Jadi dia ada di dasar laut, bentuknya memanjang. Kayak pegunungan gitu loh, dia memanjang. Kemudian kalau ambang laut, di sini nggak ada ambang laut. Tuh, nggak ada. Oh, kayak gimananya ini sampai jam berapa ini? Sampai 35. Tunggu, abis ini selesai. Dikit lagi. Terus pelajaran ini lagi? Enggak, kalian habis ini kan bahasa Indonesia. Nanti jam 1. Oh. Jam 1 kalian bahasa Indonesia sama Kak Firda. Nah, kalau yang ambang laut itu pegunungan di dasar laut yang terletak di antara dua laut dalam. Jadi dia pegunungan yang ada di dasar laut dan memisahkan antara dua laut dalam. Kalau lubuk laut, nah ini di sini ada tuh, lubuk laut. Bagian dasar laut yang berbentuk cekungan akibat ingresi atau penurunan. Jadi lubuk laut itu cekungan yang ada di dasar laut. Yang terakhir, yang paling mudah untuk dikenali adalah ini, palung. Palung yang kayak gini tuh. Jadi dia bentuknya memanjang, sempit, terus dalam. Palung. Itu ya, di sini nggak ada tapi. Nanti kalau misalnya ini Kak, apa namanya? Kurang gambar-gambarnya tadi kurang jelas gitu, boleh dicari boleh cari di Google lagi. Oke, kita review sekarang. Kalian sudah belajar apa aja? Nggak harus jam 35 tet kan selesainya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sungai yang pertama. Jadi ada 4 macam sungai, mulai dari permanen, periodik, episodik, epimeral. Tuh keempatnya, itu harus kalian hafalkan. Terus sungai berdasarkan pola aliran. Itu juga kalian harus hafal itu, sungai berdasarkan pola alirannya. Kemudian selanjutnya ada rawa. Rawa itu apa? Jenis-jenis rawa yang sudah kakak jelaskan tadi, yang ada 5. Juga kalian harus hafal. Kemudian danau, dari jenis-jenisnya juga itu kalian harus paham. Misalnya kalian, oh ini Kak masih ada yang bingung, boleh chat Kak Ira. Sekalian ngirimin tugas FC. Tugas apa? Tugas FC. Apa tugas FC? Yang kemarin masak-masak. Ngapain sih, itu Kak? siapa aja Kak yang udah ngumpulin Kak? Yang udah ngumpulin. Kalau yang di kelas ini yang sudah ngumpulin ada Michelle. Terus ada Elle. Dah, 2 doang, baru 2. Hah? Ray. Masa? Iya, makanya tentang kalian masak. Loh, aku udah toh, Kak. Mana? Belum ada WA. Aku udah ngirim email ke kakak kok. Liatin emailnya, Kak. Masa? Kapan? Kemarin. Ngapain dikirim ke email, kok nggak dikirim ke WA? Ya, biar sok-sokan gitu. Email itu malah justru jarang tak buka. Coba kalau udah kirim ke WA aja. Udah lah, udah ngirim email. Ya, kirim WA. Peraturannya kan kirim WA. Oh ya, jadi nanti kalian lanjutkan di rumah belajarnya. Masih banyak materi yang harus kalian pelajari. Pertemuannya sekarang sudah selesai, sudah habis. Jadi, minta tolong siapa yang mau pimpin berdoa? Sebelum mengakhiri kegiatan ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga segera berlalu ini wabahnya, biar bisa mudik, biar bisa sekolah. Jangan lupa tugas FC dikumpulkan ya. Sampai tanggal 10 ya? Bagi yang belum, ya maksimal tanggal 10. Oh ya Kak, sama itu Kak, apa namanya? Java tau loh?
yang Java di katanya pakai di learning loh. Apa? Suaramu kecil banget. Halo. Ya. Itu loh yang tugas di grup tuh loh, yang apa Java apa tuh. Apa itu? Tugas apa? Ini dikasih sama Kak itu loh, Kak apa? Kak Fajar. Nah, EduTrip dah. ya History of Java. Iya. Oh iya. Ya itu kerjain kan ada batasnya itu juga. Di ini kan? Di mana namanya? E-learning kan? Kapan terakhir? Apanya? Apa-apanya? Pengumpulannya kapan terakhir? Oh, pengumpulannya kapan? Nggak tahu. Kan biasanya kalian di chat sama Kak Ayu, sama Kak Fajar. Kalau FC maksimal 10 Mei. Mau 10 Maret. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semuanya jaga kesehatan ya. Bye. Assalamualaikum. Apa? Nggak ada absen. 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 Udah tak absen. Baik, Kak. Bye-bye, Michelle. Absennya screenshot. Oh, sudah lah. Waktu ada aku sudah. Dadah, Kak. Bye. Ella baru bunyi.